Shalom saudara-saudara, kita akan bersaat teduh hari ini dengan Mazmur nomor 40. Saya ingin memulai dengan satu kata, yaitu kewalahan. Apakah saudara pernah mengalaminya? Kewalahan karena kesukaran yang berat, kewalahan karena persoalan yang menumpuk dan berlarut-larut, kewalahan yang membuat saudara putus asa. Apakah saudara pernah mengalami? Kewalahan di dalam Mazmur 40 ini saudara digambarkan seperti dikepung segerombolan anjing liar yang menyerang mangsanya. Jadi bisa bayangkan kira-kira situasinya seperti itu, sehingga saudara tidak tahu lagi harus bagaimana. Itu terjadi saudara. Gambaran saya bacakan, gambaran kewalahan itu seperti ini. Aku dikepung malapetaka yang banyak, jumlahnya tak dapat dihitung. Aku dikejar dosa-dosaku sampai aku tidak dapat melihat. Jumlahnya melebihi rambut di kepalaku, membuat aku putus asa. Kalau sudah demikian saudara, apa sebenarnya harus kita lakukan? Apa seharusnya yang harus kita perbuat? Pemazmur ngajari kita, firman Tuhan hari ini ngajari kita, pertama-tama kalau sudah kewalahan, ya jangan tunggu kewalahan sebenarnya. Tapi kalau kita sudah mentok dan kewalahan, berdoa dulu. Rahasianya di situ. Datang kepada Allah dulu, naikkan doa permohonan, tenangkan diri di hadapan Allah. Mazmur 40 menuntun kita bagaimana kita menaikkan permohonan yang ditulis begini. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Sekali lagi saudara, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Soal cara itu kehendak Tuhan. Kita memohon, bukan memaksa Tuhan untuk berbuat sesuatu. Rahasia ketenangan kita di situ dulu. Jangan cari yang lain, datang kepada Tuhan, berdoa, percayalah kepada Allah, sebab Dia yang mengatur semesta alam, termasuk mengatur kehidupan kita. Sementara itu saudara, kita juga harus menyadari seperti kesadaran yang dicatat oleh pemazmur ini. Nggak boleh kalau kita sudah merasa datang pada Tuhan lalu seolah-olah kita ini lupa diri. Nggak boleh. Justru kita diingatkan begini, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Perhatikan kalimatnya saudara. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allah, janganlah berlambat. Saudara, Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam pengalaman yang membentuk kita mau tidak mau semakin menikmati kasih-Nya, semakin menikmati kemurahannya, semakin menikmati kebaikannya. Dan ujungnya apa nanti? Kita akan selalu memuji Dia dengan pujian atau dengan perbuatan baik dalam hidup sehari-hari. Kita akan lebih mudah berbuat baik kepada sesama karena kita sudah ditolong Tuhan. Mari kita hidup dan jangan pernah kita lupa ada Allah bersama-sama dengan umatnya. Datanglah kepada Dia, hidup dengan hidupnya Tuhan, hidup dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat ulang tahun Foni Veronica Wirawan yang jauh di Kalimantan sana, di Bontang ya. Tuhan itu baik, kasih setianya berlimpah-limpah bagimu dan bagi keluargamu dimanapun berada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika jemaat mengalami pergumulan seperti pergumulan pemazmur yang kewalahan dengan apa yang dialami, Engkau ada di sana. Bahkan Engkau menyambut, Engkau mendengar. Kiranya Tuhan berikan keberanian untuk kami terus datang berdoa dan memohon. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Mendoakan untuk Foni Veronica yang berulang tahun. Kiranya Engkau limpahi dengan kasih setia dan kebaikan-Mu, supaya kebaikan dan kasih setiamu juga disalurkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Tetap menyerahkan perjamuan kudus yang akan kami sambut 4 Desember. Biarlah Tuhan menyiapkan hati kami, supaya ketika kami menerimanya, kami tahu bahwa itu persekutuan kami dengan Tuhan. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan. Di dalam semuanya
adalah penerimaan Tuhan terhadap diri kami yang berdosa. Kami menyerahkan Tuhan untuk ketua-ketua komisi agar diberikan hati yang berarti misi Kristus, merangkul yang lemah dan tersisih, melebarkan perdamaian, mempersempit ruang kebencian dan permusuhan. Kami mendoakan untuk Ican, untuk Marcelo, untuk Afu, untuk Lila Martin, Ibu Tomiyun, Bapak Yudisiaan, bahkan mereka semua yang ada di dalam kepengurusan komisi dalam persiapan menyusun program yang dielaborasikan dengan misi Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembahasan program komisi di tingkat penatua pada akhir bulan November. Tuhan tolong supaya pemikiran kami bukan hanya uang-uang, tetapi memandang, menyelamatkan, membawa mereka yang terhilang, yang belum mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.